Ya, khilafah dalam kancah pembicaraan politik akhir-akhir ini, kemudian politik itu sendiri, politik identitas, dan ini hukumnya sebetulnya halal, haram, atau bahkan wajib ini politik identitas ini. Terkait dengan yang pertama ini yang agak ramai kemarin ya, yakni Pak Mahfud itu mengatakan ya, jika Pancasila diganti khilafah, apa Indonesia ini sudah pasti bebas dari kejahatan. Ini sepertinya masih level pembicaraan seperti dahulu. Ini bisa ditanya balik sebetulnya. Ya. Ini masalahnya bukan bebas dari kejahatan atau tidak, karena pada masa Rasulullah ya, sistem terbaik yang dijalankan oleh orang terbaik pun kejahatan itu ada tetap. Ya. Tapi bukan masalah ada atau tidaknya, tapi bagaimana masalah menyikapi kejahatan itu sendiri, dan banyak atau tidak, dominan atau tidak. Kalau masalah ada itu ya ada, insya Allah senantiasa. Allah ciptakan itu dua pihak, ada yang benar, ada yang salah. Tetapi yang dominan yang mana? Terus terkait khilafah juga ini jadi goreng-gorengan antara kubunya Anies dengan yang kontra dengan Anies. Jadi kalau yang satu pihak itu mengatakan jangan pakai politik identitas, tapi istilah politik identitas itu digunakan untuk menyerang kubu lawan mereka dengan mengatakan kubu lawan mereka itu membawa politik identitas. Wabil khusus khilafah, sehingga dituduh kayak Surya Paloh sendiri itu akan menegakkan khilafah mengganti Pancasila itu, sehingga Surya Paloh sendiri ikut ngomong tentang khilafah juga akhirnya. Bisa disimak itu video-videonya itu. Nah, sebetulnya pembahasan khilafah ini mestinya sudah clear lah kalau ini kita lihat dari sudut pandang agama. Dari sudut pandang Islam itu bagaimana, pembicaraan ini mestinya sudah diakhiri aja, enggak usah banyak dibahas lagi. Yang jadi masalah ini kan ketika ini dibicarakan dalam konteks politik, kepentingan, ini jadi kepentingan siapa? Jadi khilafah ini dibicarakan untuk menyerang siapa? Yang terjadi kan begitu. Dari sisi hukum Islam sebetulnya sebagaimana dikutip oleh Al-Qutbur Rabbani Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di dalam kitab Al-Mizan, beliau katakan ittafaqal ulama, ittafaqal a'immah, para imam telah sepakat ala annal imamata fardun, bahwasanya imamah itu adalah fardu. Ini kadang sering difahami. Nah, itu kan yang wajib itu imamah bukan khilafah. Nanti lihat di sini, imamah dan khilafah yang dimaksud beliau sama. Wa annahu la budda lil muslimina min imamin, dan mestinya tidak bisa tidak bagi kaum muslimin itu ada imam. Imam yang seperti apa? Di sini yuqimu sya'airaddin. Imam yang menegakkan syiar-syiar agama, menjalankan hukum-hukum Allah Ta'ala. Ya, fungsi khilafah itu kan gitu. Hukum Islam itu, syariat itu yang mesti dijalankan. Wa yunsiful mazlumin minadh dhalimin. Ya, membela yang dizalimi daripada yang menzalimi. Memberikan pelayanan kepada umat supaya yang kuat dan yang lemah itu tidak saling menzalimi. Yang kuat tidak menzalimi yang lemah. Yang lemah bisa mereka berhubungan baik dengan yang kuat. Kemudian dan wa ala annahu la yajuzu ayyakuna 'alal muslimin fi waqtin wahidin fi jami'id dunya imamani. Dan imam-imam mazhab itu juga sepakat bahwasanya tidak boleh ada atas kaum muslimin fi waqtin wahid, dalam satu waktu, fi jami'id dunya, di seluruh dunia, imamani, dua imam. Jadi bicara imam di sini ini ya konotasinya khilafah. Karena ini mereka juga memandang imam itu mestinya satu.
La muttafiqani wala muftariqan. Tidak boleh meskipun mereka itu bersepakat, rukun-rukun aja, tidak pula mereka bercerai-berai, berkelahi antar satu negara dengan yang lain. Jadi baik rukun maupun tidak boleh. Tidak boleh. Ini kesepakatan para imam dan ini ijma'us sahabah ya. Ini enggak usah jadi perdebatan dari sisi hukum. Itu juga yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Bahkan di kitab Syarah Sahih Muslim beliau tidak mengatakan imam tapi khalifah. Telah sepakat para ulama bahwasanya tidak boleh diangkat li khalifataini fi asrin wahidin. Ya, diangkat dua orang khalifah fi asrin wahidin di satu waktu. Sawaun ita sa'ad darul Islam amlah, sama ada apakah negara Islam itu ya, meluas ataukah tidak. Jadi dari sisi hukum begini. Jadi mestinya sudah clear bahwasanya ini fardu kifayah. Ya, kata ulama Nusantara ini, fardu kifayah atas kaum muslimin sedunia berusaha mencari jalan untuk menyatukan pimpinan. Kewajiban ini ya, senantiasa tetap hingga tercapai apa yang dimaksud. Jadi mestinya itu ya melangkah ke sana. Karena ini kewajiban sesuai dengan kemampuan apa yang bisa dimampui. Mampunya melakukan opini pembinaan yaitu yang dituntut seperti itu. Yang punya kekuasaan mestinya mereka gunakan kekuasaan mereka untuk mendidik ya, membangun opini atau bahkan melaksanakan apa yang dituntut oleh syariat ini. Ini tentang khilafah. Kemudian tentang politik identitas yang ujung-ujungnya sepertinya ke arah khilafah juga ya. Ke arah Islam, bukan khilafah, ke arah Islam. Karena akhir-akhir kemarin juga kita dengarkan ada pejabat yang ngomong Islam itu agama pendatang. Ya, jadi arah politik identitas itu sepertinya jangan menjadikan Islam itu sebagai arah perpolitikan. Dijauhkan itu. Dianggap karena ini pendatang, maka harus menghormati budaya lokal. Kemudian yang dicontohkan memang yang tidak masalah budaya lokal, menghormati, gotong royong itu tidak masalah sebetulnya. Tapi yang jadi masalah itu ketika budaya lokal itu yang ujung-ujungnya syariat tidak mau dipakai. Arahnya ke situ. Hingga kita lihat bagaimana kritik terhadap kayak nutup aurat ya, kemudian wabil khusus tentang khilafah. Nah, politik identitas itu sendiri sebetulnya jadi sedang dipakai sekarang ini. Kita lihat definisinya. Di bahasa Inggrisnya, ringkesnya itu politik identitas itu politik yang mengacu kepada identitas. Identitasnya itu apa? Bisa religi, agama yang dipakai sebagai acuan, atau gender partai perempuan misalnya. Karena ingin membawa nama perempuan, atau background sosial, atau kelas sosial, atau lingkungan, atau identitas yang lain. Jadi kalau di Indonesia ya bisa ras, bisa agama, etnis. Kalau tidak Jawa misalnya enggak bisa misalnya. Sosial ya, sosial atau budaya. Yang banyak dipakai sekarang ini budaya. Tetapi sayangnya budaya sebelum Islam. Kalau budaya yang ya seperti itulah. Jadi walaupun pakai ras atau agama atau etnis atau kedudukan sosial atau budaya, itu namanya politik identitas. Ada yang bawa identitas budaya, ada yang bawa identitas agama, ada yang bawa identitas ras. Kalau tidak ada identitas itu artinya apa yang dibawa? Kepentingan aja.
Coba mau bawa apa coba? Dan tidak bisa lepas, tidak bisa lepas. Orang itu kan mengidentitaskan sesuatu itu. Ketika kita mengenal orang itu kan ada identifikasi. Identifikasi yaitu untuk menunjukkan kita ini ya, identitasnya apa. Nah, dari arah ke politik identitas ini sepertinya yang dilarang itu identitas agama. Yang jadi fokusnya itu. Nanti mengerucutnya ke hukum-hukum syariat. Sehingga ya bisa kita saksikan seperti itulah realitasnya. Agama itu nanti mengerucut kepada Islam. Ya, karena ada ya, orang yang dulu buzzer itu memakai agama yang lain untuk acuan politik itu. Dan ini sebetulnya yang pakai agama itu tidak hanya di Indonesia, di negeri-negeri yang lain juga tidak apa-apa seperti itu. Seperti ini di Amerika Serikat. Ya, para uskup jelas membawa identitas agama itu melakukan aliansi dengan Partai Republik. Yakni apa? Agar hakim yang dinominasikan oleh Partai Republik di Mahkamah Agung untuk siap menghilangkan hak aborsi. Ini baru-baru ini ya. Kemudian menggunakan isu ini, kalau boleh disebut isu, tapi ini sebetulnya kan tujuan ya, tujuan para uskup itu agar salah satu apa yang mereka yakini, yakni aborsi itu tidak boleh, itu betul-betul direalisasikan di dalam undang-undang. Nah itu apa namanya? Kalau bukan politik identitas juga. Kemudian menyerukan untuk menjauhi Partai Demokrat. Demokrat yang sana ya. Nanti di sini ada juga Partai Demokrat. Yang Partai Demokrat ini membuat lebih mudah untuk melakukan aborsi. Jadi ada partai yang sebetulnya aborsi di sana itu kan sudah mulai tahun 73 itu yang legal itu ya. Nah, Demokrat ini programnya ya untuk supaya lebih mudah lah untuk memberikan akses kepada para wanita yang ingin aborsi, ya sudah itu dianggap sebagai hak, perlu dipermudah. Nah, sementara uskup itu melihat ini tidak benar, kemudian bikin aliansi dengan partai yang mereka anggap bisa menghapus apa yang mereka anggap tidak benar. Dan ini tidak jadi masalah di Amerika, tidak masalah. Dan ternyata apa? Ya, di sana memang konsekuen ya. Partai Republik ketika berhasil menjadikan hakimnya di Mahkamah Agung itu akhirnya betul-betul menunaikan janjinya untuk membatalkan perlindungan atas hak aborsi. Betul-betul dilaksanakan. Kalau enggak di negara yang lain ya belum tentu ya. Bisa kampanyenya oke. Setelah jadi hilang. Dan ini hak aborsi ini dianggap hak sebagaimana saya katakan tadi yang ya mulai tahun 73 hingga kemudian dibatalkan 24 Juni 2022 kemarin. Itu prosesnya ya pakai identitas agama tadi. Tetapi walaupun begitu tetap ya yang pro aborsi itu tidak mau diam. Mereka ya demo untuk mendukung hak aborsi. Jadi masih ya silang sengketa itu. Walaupun secara resmi hakimnya sudah membatalkan itu. Juga di Amerika ada ini ya, konstitusi apostolik. Ya. Ini juga agama ini yang dipakai ya, untuk mendefinisikan ya, nilai-nilai yang tidak dapat dinegosiasikan ya, dan seterusnya ini ya. Dan kita lihat sebetulnya di Amerika ini yang tidak sesuai dengan agama Kristen sekalipun itu juga banyak ya. Seperti LGBT misalnya yang nikah sejenis itu masih boleh di sana. Tidak beda juga dengan apa yang terjadi di Inggris. Di Inggris ini bahkan lebih bukan hanya agama yang dijadikan identitas.
ras atau kebangsawanan itu menjadi acuan di dalam politik. Seperti ini, anggota Majelis Tinggi di Parlemen Inggris itu ada anggota ya seperti anggota tetap gitu ya, yakni 26 uskup senior. Kalau di Indonesia kan tidak ada anggota tetap dari parlemen itu. DPR kan tidak ada anggota tetap. Kalau di Inggris ada ini 26 uskup. Sampai pensiun dari gereja mereka tetap jadi anggota parlemen. Dan bangsawan ya, bangsawan 800-an bangsawan. Ini politik identitas ini, identitas. Nah, kalau kita ini tidak bisa lepas dari identitas, persoalannya itu adalah kita membawa identitas apa yang untuk mengatur negara ini loh. Yang namanya politik itu kan riayatu syu'unil ummah, mengatur urusan umat. Kalau tidak pakai identitas Islam, terus mau pakai identitas apa? Kita ya beberapa waktu lalu kayak Mahfud MD misalnya mengutip si Samad ya, Abraham Samad setelah kasus Ismail Bolong ya, yang ada pengakuannya yang kemudian dia klarifikasi, dia cabut itu kan mengatakan bahwasanya negeri ini kaya sebetulnya. Ada mafia-mafia tambang itu andai bisa tidak ada, maka tiap rakyat itu bisa mendapatkan per orang 20 juta per bulan. Utang bisa lunas. Mestinya kan mengatur itu loh. Dengan aturan apa itu bisa diselesaikan? Dengan sistem sekarang sepertinya ya ujung pangkal masalahnya tidak akan bisa selesai. Karena apa? Ya para mafia-mafianya, cukongnya itu mensponsori calon kepala daerah atau kepala pemerintahan. Ya, yang kata Wakil Ketua KPK dulu, menurut penelitiannya 82% para cukong itu jadi sponsor. Para kepala daerah, calon kepala daerah itu disponsori oleh para cukong. Lah bagaimana mereka setelah jadi mau menekan cukong? Mereka jadinya juga dibantu oleh cukong. Apakah seperti itu yang mau dilanjutkan? Kalau tidak pakai aturan Islam pakai apa? Ini kata Ki Bagus Hadikusumo ya, ketika di rapat ya di BPU PKI kalau tidak salah, ketika merumuskan tentang bernegara itu seperti apa, beliau katakan jika ada yang berkata agama itu tinggi dan suci dan tidak pantas diterapkan untuk mengurus negara, maka apakah mereka mau bernegara diikat oleh pikiran yang rendah dan tidak suci? Kalau tidak mau membawa identitas agama, sementara mereka yakin ini identitas yang betul. Dalam Al-Quran itu kan washhad bi anna muslimin. Saksikanlah bahwasanya kami ini muslim, kan mestinya begitu. Atau waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada yang menyeru kepada Allah beramal soleh dan mereka mengatakan sesungguhnya kami ini muslim. Jadi identitas yang mestinya dibawa jadi acuan dalam berpolitik, dalam apapun kehidupan manusia sebagai muslim, mestinya identitas Islam mestinya begitu. Bukan karena ini Islam bagus tinggi nanti mengatur urusan politik jadinya itu mencemari Islam, tidak begitu. Justru kalau tidak pakai Islam itu betul-betul tercemar. Orang yang baik masuk sistem yang buruk ya. Jadi tercemar. Ini mesti menjadi perhatian. Kalau tidak mau pakai identitas Islam, mau pakai identitas apa? Bukan kemudian malah jadi acuan seperti ini ya.
kampanye dengan semangat Ken Arok, coba Ken Arok. Masa bawa identitas Ken Arok? Kok kayak ndak ada tokoh yang lebih baik dari Ken Arok? Ada tulisan begini ya, nilai-nilai karakter dalam perjuangan Ken Arok mendirikan kerajaan Singosari. Jadi budaya Ken Arok inikah yang mau dipakai? Dan kalau memang semangatnya begini, ya tidak heran kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang itu mirip-mirip ya kejadian saat Ken Arok. Apa Ken Arok itu kita bisa lihat ya. Mestinya kalau bikin tadi dari literasi misalnya di kitab Pararaton, bahasa Jawanya Para Ratu, itu Ken Arok sendiri itu kan dikenal sebagai orang yang ndak beres ya, awal-awalnya itu. Ada perjudian, walaupun tidak ada apa yang 303 itu. Sekarang mungkin karena semangat Ken Arok jadi ada konsorsium 303. Perampokan, pemerkosaan ini dilakoninya. Kemudian melakukan tipu muslihat terhadap Tunggul Ametung. Ini Ken Arok. Dia itu pengawalnya Tunggul Ametung, tetapi justru Tunggul Ametung dibunuhnya. Terus mengkambing hitamkan temannya sendiri, yakni Kebo Ijo. Kebo Ijo kemudian dibunuhnya. Ini mirip-mirip kasus yang ada itu ya. Kalau itu yang dibunuh pengawalnya, ini pengawalnya yang membunuh majikannya. Kemudian juga semangat ini tidak sabaran. Pesan keris belum selesai sudah diambil, tidak dibayar lagi. Justru yang dia membikin dibunuh. Jadi ini mestinya sadar lah kalau memakai sejarah itu semangat seperti ini semangat tidak baik. Kemudian ada bumbu irasional lagi. Ya, dan ini juga kita saksikan ya, hal-hal yang tidak rasional itu. Ya, di depan para dewa Batara Guru itu menyatakan bahwa Ken Arok itu adalah putranya, jadi putra dewa itu. Kalau Loh Gawe itu katakan Ken Arok itu titisan Wisnu. Jadi yang benar yang mana ini? Dan kita lihat apa-apa yang terjadi di sini ini ya bisa disaksikan, hampir-hampir mirip. Dan padahal Ken Arok ini itu hidupnya semasa Khalifah An-Nasir Lidinillah. Seharusnya sudah masa peradaban yang maju lah. Ya. Sampai Al-Mustansir Billah. Ya. Hidupnya semasa itu. Dan kita lihat kalau masalah pembunuhan itu juga sejarah kita ini berdarah-darah juga. Ken Arok itu dibunuh oleh anaknya Ken Dedes, ya. Istrinya, anak tirinya. Kemudian dibunuh ya, oleh ya, si Anusapati ini dibunuh oleh Toh Jaya, anak Ken Arok. Ini sesama saudara itu. Sama saudara apa? Kalau Anusapati ini anak tiri, ini Toh Jaya ini anak kandung. Kemudian Toh Jaya itu mati ya, juga oleh masih orang dekat yakni pemberontakan Ranggawuni anaknya Anusapati. Jadi ini juga terjadi di Nusantara ini. Seolah-olah bagus betul budaya kita sehingga Islam itu yang kemudian kita anggap jelek ya. Bahkan ada yang mengatakan ini penjajah dan sebagainya. Na'udzubillah. Kemudian bagaimana politik Nabi? Kalau kita lihat ini tadi politik itu mestinya justru membawa identitas keislaman ya. Dan kalau yakin bahwasanya Islam itu yang bisa menyelesaikan, maka Nabi ini sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dikatakan fi Rasulillah artinya sisi-sisi kehidupan Rasul itu semuanya adalah teladan yang baik. Teladan yang baik dalam urusan berkeluarga, dalam urusan mendidik ya, sebagai pendidik terbaik ya, dalam urusan mengatur strategi peperangan beliau terbaik pula, dalam urusan negosiasi beliau terbaik, termasuk dalam urusan mengatur urusan negara beliau ini terbaik, uswatun hasanah. Mestinya kalau yakin itu ya ini yang dibawa.
Orang kafir saja mengakui itu, aneh kita ini kadang. Dan prinsip dalam politiknya Rasulullah itu adalah pertama riayah, mengatur urusan, khidmat, memberikan pelayanan, yang ujungnya nanti adalah tanggung jawab. Tanggung jawab dia di akhirat nanti seperti apa. Ini prinsip dalam politik Islam kan begitu. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Imam itu laksana, ya, penggembala. Imam itu adalah pemimpin. Kepala negara itu pemimpin. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Sementara dalam politik kalau tidak pakai Islam itu, yang difikirkan adalah siapa yang berkuasa. Setelah berkuasa dapat apa. Setelah dapat apa nanti bagaimana memperpanjang kekuasaannya. Setelah itu kalau sudah tidak ada waktunya lagi bagaimana selamat setelah berkuasa. Karena biasanya setelah berkuasa ya, jadi tidak selamat ya, karena terjerat kasus ini, kasus itu dan seterusnya. Bukan seperti itu dalam Islam. Kemudian Rasulullah SAW itu memberikan yang terbaik. Karena adanya tadi prinsip ini, beliau berikan terbaik pertama itu adalah perhatian dan empati. Pemimpin mestinya begitu. Beliau sangat sedih ketika rakyatnya itu sedih. Azizun alaihi ma anittum. Kata Allah Ta'ala, Rasul itu sangat berat ya, merasakan apa yang menyusahkan kalian. Kesusahan umat itu menjadi kesusahan Rasul, bahkan lebih berat. Sehingga beliau tidak jarang menangis ketika ingat umatnya itu. Dari perhatian ini tidak muncul sekedar perhatian belaka, tapi memunculkan khidmah tadi. Memunculkan pelayanan, mikirkan melayani umat. Dan karena perhatiannya terbaik, maka beliau melayani umat itu menggunakan hukum dan aturan terbaik pula. Tidak sembarangan aturan. Allah katakan fahkum bainahum bima anzalallah. Putuskan perkara di antara mereka dengan apa yang telah Allah turunkan. Di ayat berikutnya Allah katakan afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa yang hukumnya lebih baik daripada Allah bagi orang-orang yang yakin. Perhatian bagus, pelayanannya juga menggunakan aturan terbaik. Kemudian orang atau pelaksananya beliau pilih terbaik. Jadi mestinya politik identitas itu kalau mengacu kepada Islam, hal-hal ini perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan. Siapa yang melaksanakan? Hukumnya bagus, pelaksananya tidak karu-karuan. Rusak juga. Kemudian dengan uslub yang terbaik. Jadi ini tentang himmahnya. Kata Sayyidina Ali, uluwul himmah minal iman. Tingginya himmah ya, itu merupakan bagian dari iman. Dari himmah itu kemudian muncul khidmah, pelayanan. Kata Mullah Ali Al-Qari Al-Hanafi rahimahullah, waqtalafal masyayikh fi afdaliyatil himmah wal khidmah. Para masyayikh itu berbeda pendapat, mana yang lebih utama, himmah atau khidmah. Cita-cita yang tinggi, bagaimana ingin membawa masyarakat kemana itu, mana yang lebih utama, lebih afdal, cita-citanya kah pelayanan? Wa indi, kata beliau, kata Imam Mullah Ali Al-Qari, annal khidmata innama tansya'u minal himmah. Bahwasanya pelayanan itu hanyalah muncul dari adanya himmah. Kalau cita-citanya sudah rendah, maka pelayanannya juga rendah. Tapi kalau cita-citanya tinggi, ingin misalnya mensejahterakan rakyat dunia dan akhirat, maka nanti pelayanannya tinggi, tidak sekedar
perutnya rakyat bisa melending semua, enggak. Bisa kenyang semua, enggak. Tapi bagaimana mengatur spiritualnya mereka bahagia, termasuk taatnya mereka kepada Allah bisa bisa terpenuhi atau tidak. Itu kalau cita-citanya ingin membawa masyarakat itu bahagia bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga. Hikmah itu muncul karena tadi cita-cita, himmah. Ini kata Syekh Al-Allamah Imamullah Ali Al-Qari. Fala khilafa fil haqiqah, maka tidak ada perbedaan dari sisi hakikat. Ini di Mirqatul Mafatih. Kemudian himmah itu sendiri bagaimana bisa muncul? Biasanya orang punya cita-cita itu kan pertama karena cinta. Ada kecintaan atau bisa juga karena takut atau celaka atau ingin meraih manfaat. Cita-citanya jadi ini gajinya besar. Atau karena ini takut mudarat dan sebagainya. Nah, keinginan ini kalau kita lihat standar yang paling besar untuk cita-cita itu kan standar akhirat. Motivasi maupun cita-cita itu yang terbesar dorongannya kalau dia sampai kepada negeri akhirat sana. Sementara di dalam Islam motivasi atau mudarat bagi seorang pemimpin yang paling besar itu adalah dia tidak dapat ridha Allah. Ini seperti hadis ini. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin. Tidak ada seorang pemimpin yang mengatur rakyat dari kaum muslimin. Fayamutu wa huwa ghasyun lahum. Dia mati dalam keadaan menipu, curang terhadap rakyatnya, illa harramallahu alaihil jannah. Kecuali Allah mengharamkan atasnya surga. Jadi bisa dibayangkan, jadi pemimpin ini kalau yang difikirkan begini, dia tidak akan berani macam-macam. Dia punya cita-cita yang sampai ke surganya Allah Ta'ala. Sehingga pelayanan itu tidak mesti disorot kamera. Karena dia tahu yang tanggung jawabnya itu adalah kepada Allah Ta'ala. Yang tidak perlu ada rekaman CCTV, tidak perlu ada kamera dan seterusnya. Sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan akan berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. Kemudian yang kedua itu memilih hukum yang terbaik, yang diurus dan dipertanggungjawabkan dalam hukum Islam itu kan ini ada 8 nih kalau di dalam dirosat fil fikril islami. Keturunan, akal, kehormatan, jiwa, harta, agama, keamanan dan negara. Dengan hukum-hukum syariat ini terjaga. Tentang keturunan ada keharaman zina, kemudian pernikahan, poligami dan sebagainya. Hukum-hukum itu untuk menjaga an-nasl, keturunan. Tentang akalnya ada hukum-hukum terkait dengan khamr, narkoba dan hukum-hukum sanksi terhadap pelanggarnya. Kemuliaannya ada hukum qadzaf dan seterusnya. Tentang jiwa ada hukum qisas, ada diyat. Tentang harta ada hukum-hukum terkait pencurian dan seterusnya ini. Semua ini hukum syariat menjaga ini. Dan enggak ada hukum yang terbaik daripada hukum Islam dalam hal ini. Kalau tadi dikatakan apakah akan hilang kejahatan? Ya enggak. Tetapi kejahatan akan tertangani, bagi penjahatnya dia akan mendapatkan kebaikan, yakni dia dihukumi dengan hukum terbaik. Ya, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, kata Rasulullah, kata Allah Ta'ala. Dalam hukum qisas itu ada kehidupan bagi kalian. Yakni bagi siapa? Bagi orang-orang yang akan punya niat membunuh, dia berpikir 1000 kali. Bagi orang yang dihukumi, kalau dia ridha, tobat, maka itu menjadi kafarah. Nah, ini hukum apa yang bisa seperti itu kalau bukan hukum Islam? Sehingga ada seorang wanita dari Ghamidiyah yang berzina, dia mengaku sendiri minta dihukumi oleh Rasulullah dan dihukum oleh Rasulullah.
Sehingga Rasulullah katakan dia telah bertobat, andai tobatnya itu dibagi penduduk Madinah cukup itu. Ada Ma'is juga begitu. Motivasi mereka dihukum itu untuk menghapus dosa. Coba sekarang siapa yang senang sukarela dihukum dengan motivasi setelah dihukum ini, siapa yang bisa menjamin dia terbebas dari dosa, dari siksaan kelak di akhirat. Ini hukum terbaik begitu. Memihak kepada korban dan juga memihak kepada pelaku kejahatan. Masing-masing selesai itu urusannya. Kemudian hukum syariat ini bukan sekedar masalah ini wajib atau menyelesaikan, tapi lebih jauh itu sebagai manusia yang Allah berikan perasaan itu, pantaskah kita itu tidak taat pada Allah Ta'ala. Ini dalam kitab At-Tawwabin, Ibrahim bin Adham ini bertanya kepada orang yang ingin berbuat maksiat. Dia tanya ya. Ya hadza afa yuhsinu an ta'kula rizqah. Wahai lelaki ini, apakah pantas engkau itu makan rezekinya Allah Ta'ala? Wa taskunu biladahu, engkau tinggal di negerinya Allah Ta'ala. Allah kasih rezeki, Allah kasih kita tinggal di tempat yang Allah berikan. Wa ta'sih, dan engkau mau maksiat kepadanya, wa huwa yarak, padahal dia Allah itu melihat engkau. Wa yara ma tajaharahu bih, dan dia melihat apa yang engkau lakukan terang-terangan itu berupa kemaksiatan. Jadi melaksanakan hukum Allah itu mestinya bukan didorong ini sulit atau tidak, tapi didorong ini pantas enggak kita kalau kita maksiat pada Allah, padahal Allah sudah memberikan semuanya kepada kita semua. Kita diberi negeri yang kaya raya. Yang kaya raya, yang tadi dikatakan andai tambang itu dikelola dengan baik bisa per orang dapat 20 juta per bulan. Menurut penelitian KPK dulu. Tapi kenapa begini? Ya karena ini tidak mau pakai aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur urusan ekonomi. Sehingga ya beginilah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah itu memilih orang yang terbaik. Jadi suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Wahai Rasulullah, tidakkah engkau angkat aku sebagai amil, sebagai pejabat? Maka Rasulullah memukul pundakku, ditepuknya. Kemudian berkata, "Ya Abu Dzar, innaka dha'if." Wahai Abu Dzar, engkau ini lemah. Ya, wa innaha amanah, dan sesungguhnya ya, jabatan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati hizyu wa nadama, dan sesungguhnya jabatan itu pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan, illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil hak dengan haknya. Maksudnya lemahnya Abu Dzar ini adalah ya, lemah dalam arti lemah dari mengemban amanah jabatan, yakni dha'fu anil qiyami bi wadhaif tilkal wilayah, lemah dalam melakukan tanggung jawab jabatan tersebut. Bukan lemah iman atau lemah ketakwaan, karena siapa yang menganggap Abu Dzar lemah? Abu Dzar ini orang yang kuat imannya dan ketakwaannya, perjuangannya. Tetapi untuk ngatur sebuah amanah jabatan, Rasulullah melihat itu beliau ada kelemahan dan tidak diangkat. Ini juga dalil menjadi dalil bahwasanya kalau ada orang minta jabatan, kita tahu ada kelemahan, jelasin. Engkau nggak pantas untuk jabatan ini. Jabatan apapun. Orang ingin jadi imam misalnya, engkau masih belum misalnya. Bacaan engkau masih kacau misalnya. Jelasin aja, jangan kemudian enggak enak.
Apalagi ini ngatur urusan masyarakat. Kalau ndak pantas jangan. Karena itu sebetulnya kalau urusan kayak gubernur, bupati itu, mestinya kalau masa Rasulullah itu ndak pakai rakyat yang memilih langsung, ndak. Tetapi kepala negara bisa tentukan siapa yang layak itu mengatur urusan-urusan umat itu. Karena itu nanti tanggung jawabnya ke kepala negara. Ya, khalifah yang tanggung jawab. Ketika bupati atau gubernurnya ndak bisa, ya, itu lari tanggung jawabnya kepada kepala negara. Sehingga kepala negara yang berhak mengangkat mereka itu. Ketika rakyat komplain, bisa diberhentikan atau diganti. Kelemahan seperti ini yang kata Rasulullah, tidak pantas orang dapat jabatan itu. Kelak di akhirat akan jadi kehinaan dan penyesalan kecuali yang mengambil dengan haknya. Maksudnya adalah aikana mustahiqqan laha. Yakni dia itu memang punya kapabilitas, berhak untuk dapat jabatan itu, qadiran 'alal qiyami bi a'maliha. Dia dapat jabatan itu mampu untuk melaksanakan amal-amal tanggung jawab dari jabatan itu. Kalau tidak bisa, jangan dipilih, jangan diangkat. Nah ini kan nanti politik identitas. Ya. Kemudian wa'adalladzi alaihi fiha. Jadi mengambilnya dengan hak artinya dia memang berhak dan layak. Yang kedua dia betul-betul lakukan apa yang menjadi kewajiban dari jabatan itu. Maka kalau ini tidak terpenuhi, ya itu di akhirat jadi kehinaan, penyesalan. Kenapa dulu mau jadi pejabat? Jadi ini padahal sudah perhatiannya terbaik, hukumnya terbaik, Rasul tetap memilih orang yang terbaik. Dan ini juga dilakukan oleh para khalifah setelah beliau. Misalnya di dalam kitabnya Ibnu Khaldun, ya, Tarikh Ibnu Khaldun, halaman 237. Kitab tarikhnya itu sebetulnya judulnya Diwanul Mubtada' wal Khobar fi Tarikhil Arab wal Barbar wa man asarahum min dzawi sya'nil akbar. Judul kitab panjang nih. Kita kenalnya Tarikh Ibnu Khaldun. Di situ diceritakan, ya, dinyatakan bahwasanya syariat itu telah mensyaratkan bagi penguasa agar tidak terlalu ekstrim dari sisi kepintaran. Jadi ini bentuk memilih orang terbaik itu jangan lemah. Lemah dalam artian tidak bisa melaksanakan tugas. Yang kedua di sini jangan ekstrim pintarnya itu. Kok bisa ekstrim pintar itu nanti nyusahin masyarakat. Memberi instruksi yang orang itu biasanya perlu 10 langkah, dia cukup 3 langkah aja. 3 instruksi dikiranya sudah bisa, padahal orang pintar itu kan kadang begitu, dengan isyarat dia sudah tahu kesimpulan. Dikiranya orang seperti itu saja. Nah, kalau ekstrim pintarnya dia tidak bisa mengkomunikasikan, maka ya mestinya diganti. Ada orang yang ekstrim pintarnya tetapi pandai mengkomunikasikan, maka itu sebaik-baik pejabat kalau begitu. Kata Imam Asy-Syafi'i memuji Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah, dan Imam Asy-Syafi'i berguru ke beliau. Kata beliau, memuji kecerdasannya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini. Kalau Muhammad bin Hasan itu mengajari kami dengan akal beliau, kami tentu nggak akan ada yang paham. Tetapi beliau mengajari kami sesuai dengan kemampuan akal kami. Pemimpin itu mestinya begitu. Dia tahu ya bagaimana level yang dipimpinnya. Sehingga kalau dia ekstrim pinternya, dia tidak menyusahkan rakyat. Tapi kalau pemimpinnya tadi dhaif, lemah, ya memang jadi masalah lebih berat itu. Jadi ada kisah dari seorang pejabat namanya Ziyad bin Abi Sufyan.
dipecat oleh Sayyidina Umar ketika diberi jabatan di Irak. Kemudian Ziyad ini komplain, lima azaltani ya Amirul Mukminin, kenapa engkau pecat aku wahai Amirul Mukminin? Ali ajzin amli khiyanah, apakah karena aku ini lemah, tidak bisa menjalankan tugas, atau ada hal khianat dariku, tidak amanah? Jadi boleh saja bertanya, kenapa dipecat? Ya, maka Umar mengatakan, lam a'zilka liwahidatim minhuma. Aku tidak memecat engkau karena salah satu dari dua sebab itu, yakni apakah lemah atau khianat. Walakinni karihtu an ahmala fadlu aqlika anin nas. Akan tetapi aku tidak ingin untuk menanggung kelebihan akal engkau dari manusia. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kau pinteren ya, agak kurang bisa mengkomunikasikan ya, kadang ibarat lokomotif itu terlalu kencang ya, sementara gerbongnya itu tidak bisa menyesuaikan, tidak bisa serasi nanti dalam sebuah tugas dalam jabatan. Ini mungkin beberapa poin yang kita lihat dari apa yang dilakukan Rasul dan para khalifah setelahnya, yakni ya ini politik Nabi terbaik itu perhatiannya terbaik, pelayanan riayahnya itu dengan hukum-hukum terbaik, orang atau pelaksananya dipilihkan yang terbaik, dan uslub nanti dalam mengatur itu juga terbaik.